Fadil Muhammad, saya Imam Kamil Aswaduddin, saya Septiani Bestari, akan mewawancarai lulusan profesi dari Bio. Perkenalkan, aku Aliza Nurul Muhammad. Lalu untuk kegiatan aktivitas sehari-hari itu menjadi HR recruitment di Digilator Indonesia. Kalau aslinya asli Bandung. Kalau misalnya HR recruitment itu sehari-hari bekerja pasti untuk mencari kandidat terbaik ya untuk masuk perusahaan gitu. Dan kompetensi yang dibutuhkan, kompetensi itu adalah kemampuan yang harus kita miliki untuk mengisi posisi ini adalah pasti critical thinking, lalu juga kemampuan untuk bersosialisasi, bernegosiasi ketika dengan kandidat dan lain sebagainya, lalu juga bisa wawancara menggunakan BI, lalu dan lain sebagainya. Kalau flow pekerjaannya sih itu seperti rekrutmen, membuka penawaran postingan untuk kandidat untuk melamar perusahaan kita, lalu juga screening itu CV, wawancara, kadang juga ada psikotes kalau diperlukan, dan itu memang dibuat berdasarkan kebutuhan perusahaan. Kalau misalnya perusahaan aku kan memang di digital marketing ya, jadi memang mencarinya itu yang orang-orang di profesi digital marketing tersebut gitu. Nah lalu kalau tantangannya mungkin kadang kalau misalnya kita udah nge-share baik di LinkedIn, di job portal lainnya, itu kadang banyak yang apply itu tidak sesuai. Jadi kan itu lumayan PR ya kita untuk screeningnya. Kadang juga kalau udah diwawancara sampai akhir ternyata mereka secara range harga mungkin tidak sesuai atau mungkin belum bisa ke Bandung dan lain sebagainya. Jadi kalau pada akhirnya setelah wawancara HR ada wawancara user tuh orang yang mengisi posisinya dan di situ nggak cocok, otomatis kan ke cancel tuh kandidatnya. Nah harus ulang lagi dari awal atau mundur ke tahap berikutnya. Jadi harus mengulang pekerjaan tersebut gitu ya. Dan kalau kedepannya sih aku rasa semua pekerjaan yang berhubungan dengan SDM itu pasti akan panjang teman-teman. Apalagi kalau psikologi kan pasti dengan SDM ya. Apalagi cara recruitment itu mungkin memang bisa dibantu dengan AI dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya bisa menilai karakteristik manusia itu adalah manusia sendiri. Jadi untuk menjadi HR recruitment itu pasti akan panjang gitu kebutuhannya. Kalau dulu jadi mahasiswa memang aktif sih, aku di beberapa kegiatan, baik di organisasi, lalu juga kegiatan-kegiatan lomba, lalu juga kegiatan-kegiatan volunteer. Karena pada akhirnya teman-teman ya ketika kita masuk ke lingkungan pekerjaan, itu jarang banget kita dinilai IPK. Mungkin dilihat sebagai suatu standar ya, tapi nggak jadi tolak ukur kita diterima karena IPK kita. Yang dilihat itu lebih banyak pada seberapa banyak pengalaman kita magangnya gitu ya, seberapa relate pengalaman kita dengan pekerjaan tersebut, lalu juga seberapa banyak kita berkontribusi dengan lingkungan. Itu kalau kebutuhan beasiswa ya, karena aku juga alhamdulillah dapat beasiswa, dan di beasiswa itu kebutuhannya adalah seberapa banyak kita bisa mendedikasikan diri dengan lingkungan kita, dengan orang lain, itu yang bisa dilihat. Jadi di pekerjaan tuh lebih terlihat dari pengalamannya. Betul. Jadi kalau kebetulan aku HR juga kan, aku menilai kandidat, dan memang dari pihak HR itu kita nggak melihat seberapa gede IPK-nya, itu jarang banget sih. Tapi melihat seberapa banyak pengalaman yang relate atau seberapa aktif dia sebelumnya di kampus gitu. Jadi menurut Teteh kalau masuk organisasi itu wajib gak sih? Sebetulnya tergantung organisasi itu apakah nyaman untuk kita atau enggak, dan juga bisa membuat kita grow atau enggak. Karena memang target organisasi itu bukan hanya untuk pengalaman dicantumkan di CV aja, tapi kita kan bakal ketemu banyak orang ya. Dengan kita ketemu banyak orang, kita menemukan banyak karakteristik manusia juga, dan di situ kita bisa belajar. Karena nanti setelah kita lulus memasuki dunia pekerjaan itu kita bakal banyak banget ketemu sama orang yang berbeda-beda. Nah dengan kita udah pernah ikut organisasi, seenggaknya kita tahu oh ada karakter orang yang seperti ini ya, oh aku mendapatkan pengalaman ini yang bisa didapatkan nanti, oh aku bisa mendapatkan relasi dari organisasi tersebut. Karena nanti ketika kita masuk ke pekerjaan itu open recruitment yang dibuka besar-besaran itu jarang banget teman-teman. Yang banyak itu adalah close recruitment. Jadi kayak ada relasi kenalan yang di HR, kamu mau nggak kerja di aku gini-gini dan lain sebagainya. Nah itu kan bisa didapatkan dari mana? Dari relasi itu kan bisa dapat dari mana aja ya, dari volunteer, organisasi dan lain sebagainya. Jadi sayang banget kalau misalnya
cuman kuliah pulang itu sayang banget, apalagi waktu 4 tahun selama kuliah ini panjang gitu ya, jadi kita bisa maksimalkan apa yang kita dapatkan. Kalau studi psikologi itu sangat terbuka ya untuk karir yang sekarang, karena HR recruitment itu kan memang kebutuhannya adalah untuk observasi, wawancara. Udah belajar OBIT belum? Observasi wawancara? Belum ya, nanti mungkin akan pelajari. Itu sangat bermanfaat karena di semua pekerjaan yang hubungannya dengan psikologi gitu ya, atau memang kebutuhan psikologi, OBIT itu, observasi interview itu sangat diperlukan dimanapun gitu, apalagi di HR recruitment ini, karena kita harus mengobservasi orang, kandidat, mewawancara juga menggunakan PI. Lalu juga kalau ada mata kuliah pilihan analisis jabatan itu diperlukan, atau assessment center itu juga diperlukan kadang untuk kebutuhan asesmen yang membantu asesor gitu dan sebagainya. Jadi selama aku berkuliah semua mata kuliahnya itu sangat bermanfaat sih. Kalaupun memang tidak relate dengan pekerjaan, itu pasti relate dengan kehidupan sehari-hari gitu. Oke, kalau misalnya saran dari aku sih selama kuliah itu jangan kita ngerasa kayak aku nggak suka bio nih, aku nggak suka klinis, gak mau belajar. Nah, prefer kita benar-benar kuliah memaksimalkan waktu yang kita miliki, ambil semua mata kuliah tersebut, karena kita nggak tahu nih after kuliah itu mana yang diperlukan gitu. Karena kan aku juga udah pernah nyemplung di dunia-dunia itu ya, di bio, di klinis dan lain sebagainya, dan alhamdulillah semua mata kuliah itu memang diperlukan sesuai dengan bidangnya. Dan semakin banyak kita mengetahui suatu informasi, itu akan semakin bagus juga pandangannya, jadi nggak hanya terblok dalam satu hal. Jadi kalau saran dari aku untuk mahasiswa itu semua mata kuliah itu pelajari dengan baik gitu ya. Lalu juga cari pengalaman sebanyak-banyaknya, entah itu magang, entah itu volunteer, entah itu ikut organisasi yang memang bisa membangun kita gitu ya. Karena memang yang membantu kita itu adalah bagaimana kita bisa berrelasi dan berkomunikasi dengan orang lain, itu sih yang akan sangat membantu gitu. Oke, pasti sangat berhubungannya karena kebutuhan HR recruitment itu kalau nggak dari psikologi, dari MSDM. Tapi MSDM itu kan jarang ya, dan analisis observasi interview itu paling gede banget dari jurusan psikologi, karena kan kita benar-benar ditempa di situ ya. Bahkan mungkin kalau nggak jadi HR recruitment aja, tapi HR general kadang suka membantu konseling karyawannya, sampai dan lain sebagainya. Jadi semua mata kuliah yang dipelajari itu sangat bermanfaat sih. Nah, jadi sangat-sangat mendukung pasti itu. Dan juga kalau pengalaman aku nih sebagai orang yang ada di dunia profesional, itu perlu banget kebutuhan kita bisa public speaking. Nah, jadi bisa dilatih dari sekarang loh, karena mau jadi HR recruitment harus bisa ngomong dengan orang lain dengan jelas, mau jadi HR training, mau jadi trainer, mau jadi OD, itu semuanya harus bisa berkomunikasi dengan orang. Bahkan data analisis dan psikometri juga, walaupun berhubungan dengan data dari psikologi, itu juga kan harus mengkomunikasikannya dengan klien dan lain sebagainya. Jadi itu adalah salah satu hal yang penting juga public speaking. Kalau misalnya di bio, itu sih sebanyak-banyak pengalaman ya, karena mungkin di kuliah kita mendapatkan teorinya, tapi ketika kita bekerja nanti itu akan sangat bisa aja jomplang dengan teori yang dipelajari gitu. Jadi akan harus mencari sebanyak-banyak pengalaman yang relevansi dengan pekerjaan. Atau selain itu juga kita harus mengikuti pelatihan-pelatihan di luar, itu sih yang biasanya menunjang apakah itu on the job trainingnya, kan harus ada pelatihannya, atau bootcamp dan lain sebagainya, itu yang biasanya lebih relate dengan pekerjaan tersebut gitu. Dan magang itu sebetulnya nggak harus kita nunggu nanti, tapi kita juga bisa ikutan magang-magang kecil-kecilan sekarang mau sebelum kuliah gitu, kalau ada. Karena itu yang bisa membuat kita meriletkan pekerjaan yang ada nanti di luar dengan kondisi pelajaran yang ada di kampus gitu. Karena mata kuliah itu memang teori banget, tapi kan jarang ya praktikalnya. Nah, praktikalnya ini harus kita cari sendiri gitu. Dan kalau misalnya teman-teman after kuliah beres mau langsung dapat kerjaan, itu prefer udah mencari pengalaman sebanyak mungkin. Dan juga udah misalnya teman-teman udah skripsian nih, ini udah teman-teman cari magang-magang dan sebagainya. Jadi after teman-teman lulus, teman-teman udah pengalamannya banyak. Waktu itu kakak magang di mana kak? Aku cukup banyak sih pengalaman bekerja, karena sebetulnya kalau aku tuh nggak magang, tapi aku langsung, misalnya aku lagi skripsian nih, aku bekerja menjadi HR recruitment juga, HR staff juga,
karena memang pekerjaan tersebut tuh membolehkan kita belum lulus. Nah jadi itu ya salah satu ini juga ya, jadi HR tuh sebetulnya nggak melihat kita udah lulus atau belum juga sebetulnya, tapi melihat pengalaman kita. Kalau pengalaman kita ada banyak, ikut pelatihan dan sebagainya, itu bisa menjadi suatu penilaian. Jadi kalau aku dulu memang sudah bekerja sebelum aku lulus gitu, jadi aku lulus udah tinggal memperoleh dari pengalaman aku tersebut. Kakaknya dari kampus apa? Aku dari Muhammadiyah. Tapi sebetulnya kerjaan utama itu aku lagi ngembangin biro psikologi sebetulnya. Jadi tapi kan ini kebutuhannya bukan di klinis ya, katanya lebih di PIO, tapi di PIO juga memang aku ngerjain itu gitu. Jadi tadi lebih membahas tentang acara itu. Waktu itunya kakak ambil apa? Di semester 5 peminatan. Kalau di aku sih nggak ada peminatan gitu, jadi benar-benar aku pelajarin semua. Cuman kalau yang karena aku membangun biro psikologi, tahu Nusara nggak? Biro psikologi Nusara aku yang bangun gitu. Nah jadi memang di biro psikologi ini kayak pionnya ada, training kan dan sebagainya, lalu juga asesmen juga ada, klinisnya, konseling ada, terus juga kebutuhan pendidikannya, psikotes dan sebagainya ada. Jadi kalau di biro psikologi itu benar-benar semuanya itu dicampur dalam situ. Kalau untuk di klinis tuh gimana sih teh itunya? Cara kerjanya gitu. Kan tadi kan Pio yang aku tanyain. Ini tuh aku penasaran sama klinis gitu. Klinis tuh kan sebenarnya banyak ya. Klinis tuh kalau lulusan psikologi bisa jadi asisten psikolog, jadi konselor. Kalau jadi psikolog kan harus ngambil profesi. Nah kalau pekerjaannya asisten psikolog itu kayak alat tes, kalau ada psikolog untuk alat tes juga jadwalin ke psikolog untuk konseling, administrasi, kurang lebih kayak gitu. Kalau konselor itu sama klien konseling, gitu ya, tapi nggak bisa melihat masa dan lain sebagainya. Jadi harus jadi psikolog. Paling juga bisa jadi terapis, tapi terapis memang harus ambil sertifikasi lagi, gitu. Misalnya mau jadi hipnoterapi, ya harus ambil sertifikasi hipnoterapi karena nggak ada di kampus. Atau dari terapi juga harus ambil sertifikasi dari. Tapi kalau memang teman-teman mau klinis, memang aku sarankan harus ngambil jenjang pendidikan lebih lanjut gitu. Karena akan sayang kalau stop di sini. Kecuali kalau teman-teman mau di PIO itu nggak perlu teman-teman ngambil jenjang lebih lanjut, perlunya lebih banyak tuh S1. Bahkan mungkin kalau teman-teman nggak apply nih sebagai HR, teman-teman lulusan S2 belum tentu akan diterima sama HR. Karena bisa aja itu overqualified. Karena HR sudah nggak memerlukan lulusan S2 untuk pekerjaan tersebut dan merasa lulusan S2 kayaknya terlalu kepintaran untuk posisi tersebut, itu bisa banget. Kita juga menilai hal tersebut ya. Atau misalnya, oke, dia pendidikannya bagus tapi pengalamannya nggak ada. Jadi kalau misalnya teman-teman habis lulus S1 nggak mau di bidang klinis, itu teman-teman lebih prefer nyari pengalaman sebanyak-banyaknya dia sih pengalaman kerja. Gitu. Tapi kalau misalnya mau di bidang HR dan sebagainya, oke, teman-teman boleh cari pengalaman dulu baru lanjut sekolah. Nah, lanjut sekolah ini adalah untuk membantu teman-teman di bidang HR tersebut gitu. Itu sih. Kalau misalnya pendidikan kan kita bisa jadi guru BK misalnya ya. Terus juga shadow teacher gitu. Belum tahu apa shadow teacher tuh misalnya di sekolah inklusi itu adalah sekolah yang umum tapi bisa anak ABK kuliah ke sekolah di situ juga. Nah, anak ABK ini dibantu sama shadow teacher, jadi selama guru menjelaskan di depan, si anak ABK ini didampingi sama shadow teacher dari psikologi gitu. Ada shadow teacher, terus juga pendamping asisten anak-anak khusus juga bisa. Banyak sih sebenarnya psikologi banyak banget benar-benar. Kalau mau di bidang marketing juga bisa, marketing itu dari psikologi banget karena dia bisa membaca pasar gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum.